Halo Semeton, masih dalam suasana yang ceria dan sehat dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di acara Ala Ele Gabeng. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial, yaitu Pak Wayan Ari Wibowo. Beliau adalah seorang tokoh seni di dunia pedalangan. Hari ini kita akan kulik sedikit tentang perjalanan beliau di dunia pedalangan. Om Swastiastu, Semeton Sarang Sami. Kembali dalam acara Ala Ele Gabeng, hostnya Pak Ngakan, yang sudah tidak asing lagi, yang pintar berbicara, tetapi bicaranya kadang ngawur. Aduh. Pak Wayan Bowo. Ya, beliau adalah seorang seniman di dunia pedalangan. Kita akan bahas sedikit tentang bagaimana perjalanan beliau, berawal dari mana beliau suka dan cinta terhadap seni pedalangan. Begini, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ngakan tadi mengenai awal mula saya sebagai seorang dalang sekaligus kiprah saya di dunia pedalangan itu sesungguhnya sudah sejak di bangku SMP kalau nggak salah kelas 3. Nah itu saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, itu yang dulu namanya SMKI Negeri Sukawati gitu. Kalau sekarang kan sudah belum, waktu itu namanya SMK 3 ya. belum. Nah, berbicara mengenai dunia pedalangan ya, saya sedikit bercerita karena sesungguhnya kalau menekuni dunia pedalangan itu sesungguhnya pekerjaan yang paling sulit sesungguhnya. Di bidang mananya Ya, saya sulitnya Pak? Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena emang dalang itu emang sulit. Ya, itu Kalau biasanya itu multi ya. Ya, artinya dari yang bisa dipertunjukkan itu multi ya. Kita itu dituntut bisa berolah vokal, terus bisa menari, terus bisa bermain musik. Karena ketiga hal tersebut itu harus dikuasai dalam dunia seni pedalangan. Bagaimana kita mempertunjukkan wayang ketika kita tidak bisa menari? Artinya salah satu kelebihan dari seorang dalang itu dia total teater namanya, kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi mungkin Pak Yan sebelum terjun ke dunia pedalangan, mungkin Pak Yan punya tokoh yang mungkin terinspirasi dari pengalaman seorang itu dan akhirnya Pak Yan bergelut di bidang seni pedalangan. Iya, itu jelas. Ada tokohnya itu Pak Yan? Jelas. Itu sudah pasti karena segala sesuatu itu bisa dilaksanakan ketika dia terinspirasi, apalagi seorang seniman kan, artinya dia pasti saja terinspirasi dari tokoh. Misalnya kalau pedalangan itu terinspirasi dari tokoh yang melegenda terdahulu. Misalnya kalau zamannya di era 70-an itu ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Itu ada Pak Ketut Madro almarhum, itu yang mengedukasi sebagian generasi untuk bisa menekuni dunia pedalangan. Ya dulu saya sempat bertemu salah satu anak dari almarhum Bapak Ketut Madro, itu namanya Komang Aryawan. Komang Aryawan inilah yang mempertemukan yang memberikan saya celah untuk untuk memastikan dunia ini milik anak. Dia sendiri yang memberikan peluang. Saya waktu duduk di bangku SMP, saya bareng satu bangku sama beliau, saya diajak
mampir ke rumahnya, saya di sana kaget. Padahal saya waktu itu sangat 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 mencintai tokoh Bapak Ketut Madro, walaupun saya tidak pernah melihat secara langsung. Ya. Dalam dalam gulungan pita saja saya sudah ini dalangnya hebat sekali. Nah, terinspirasi dari sana, saya kaget saya ketika melihat di rumahnya Mangari itu ada kelir yang terpasang. Oh, berarti Pak Yan belum tahu bahwa itu orang tuanya yang. Ya, saya belum tahu bahwa Komangari ini adalah anak dari almarhum Bapak Ketut Madro. Nah, setelah dijelaskan oleh dia, saya sempat menanyakan, Mang, adi ada kelir kebat, Mang? Ini nak melajang wayang, pidan. Ini dalang, Man. Bapak jangan. Kalau pesing nu jani, gitu dia bilang. Kalau pesing nu jani, ini tuh Bapak Ketut Madro. Nah, itu membuat artinya agak bangga langsung. Ternyata saya. Berarti sebelumnya Pak Yan tuh sudah pernah melihat pementasan Pak Ketut itu ya? Iya, dari sebelumnya saya belum pernah melihat pementasan wayang almarhum Bapak Ketut Madro secara utuh, belum pernah. Tapi mendengar kaset beliau itu saya sudah tertarik gitu. Ya, kalau dulu kan terkenal dengan kaset ya, apalagi di radio diputar itu pagi-pagi kita dengar ada wayang. Gitu kan, di sana kita tahu, tapi kita tidak pernah menjumpai. Kita seperti sekarang ini kan dunia teknologi sudah canggih kan, televisi ada, YouTube ada, banyak sekali hal-hal yang bisa. Kalau dulu itu kan nggak seperti sekarang. Proses belajar mengajar sekarang itu sudah mulai agak agak dipermudah oleh teknologi. Kalau dulu enggak. Kalau saya harus belajar di sini, akhirnya tamat dari Kokar Bali, SMKI dulu yang sekarang SMK 3 sekarang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke ISI Denpasar. Nah, di sana saya membuat karya ujian akhir itu. Berarti ini dengar-dengar cerita juga dari teman-teman ya, punya pedalangan. Katanya Pak Yan paling lama di sana kuliah ya? Iya, itu ya. Sampai 3 kali. 3 kali saya kuliah pertama berhenti, kuliah kedua berhenti, kuliah ketiga langsung saya lagi bertemu sama anak almarhum, tapi bukan Mangari, itu kakaknya Komangari, namanya Bapak Kadek Capung. Kalau nama aslinya Kadek Budi Setiawan SSN sekarang. Bapak Kadek yang Pak Yan ajak sekarang di Cap Bata itu ya? Dalam grup Cap Bata itu dia. Saya kembali dipertemukan sama anaknya almarhum. Jadi kebanggaan akhirnya sampai saya bisa menamatkan diri di sana. Nah, waktu itu saya mengambil cerita cerita ini atas dorongan dari si Kadek Capung. Ya. Dia sendiri yang ini bagus. Untuk mengangkat karya ujian akhirnya. Nah, saya ngambil waktu itu dalang Gewang. Tapi sesungguhnya itu dalang Kuang sebenarnya, tapi dalam ejaan bahasa Belanda kalau nggak salah itu dalang Gewang. Nah, saya diberikan referensi sama dia, itu ada dalam bukunya tulisannya C. Hukas, itu berjudul dengan Kamo and Kalo. Nah, di sana saya mengambil cerita. Ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang dunia pedalangan itu. Nah, dari pagelaran dalang Anteban inilah yang mematangkan diri saya. Walaupun tidak begitu matang. Ya. Dalam artian masih saya kurang gitu, kekurangannya istilah Balinya yang boda di dalang do merasa lebih angwang kuang ragu. Dari sikap itulah kita akan mau lagi menuntut ilmu, mau belajar gitu. Nah, filosofi yang terkandung di dalam cerita dalang Guang itu banyak sekali. Bisa Pak yang ceritakan sedikit ya tentang garapan saya itu. Nah, ini ada di dalam bukunya Cihukas, Kamu and Kalau, itu namanya dalang Guang. Sebelum dia bergelar dalang Guang itu dia bernama Wayan Antaban. Nah, kalau sekarang di lumrahnya disebut
Dalang Antaban. Antaban. Nah, ceritanya seperti ini. Waktu Dalang Antaban itu masih kecil artinya, tapi dia sudah menunjukkan kemampuannya, walaupun dia belum bisa wayang, tetapi keinginannya itu, walaupun dia tidak punya prasarana, tapi keinginannya dia sebagai seorang dalang itu luar biasa, tinggi sekali. Iya. Nah, sampai akhirnya dia itu orangnya, kalau istilah Balinya, lacur, sing lah apong, lah meme. Iya. Nah, itu dalam ceritanya. Lacur, pada saat itu ada hujan sekarang. Hujan, terus karena si dia tokoh ini Dalang Antaban ini ya. ya, dia tidak punya rumah yang utuh tidak punya. Akhirnya hujan, dia gini, istilah Balinya milah-milah yang ngetes gitu. Ya, mencari tempat berteduh ya. Nah, akhirnya karena keinginannya itu terlalu tinggi, akhirnya dia sempat tertidur di bawah pohon. Istilah Balinya nyeriat gitu. Nyeriat itu tapi bukan mimpi. Mimpi tidak, nyata tidak juga gitu. Istilahnya mimpi boyo, berdasarkan gitu nyeriat tidur gitu. Setelah dia tertidur lelap, lagi hujan. Tapi sebentar. Hujannya sebentar, lalu di sana sang yang memberikan anugerah, diberikan dia tokoh wayang 4 ini tokoh punakawan. Punakawannya sekarang nih yang sanggup kalau dulu beda namanya. Dulu beda. Tualen Wano Delem Sangut ya. Itu akhirnya Wano tuh yang beda ya. Kalau bahasa Bali yang itu sakit sebuah ada wayang papat di limanya. Itu berarti penerimaan wahyu. Ya, wahyu itu. Akhirnya ini dibawa pulang, belajarlah dia sampai dia bisa mampu mempertunjukkan wayang. Akhirnya dia terkenal. Sampai ke luar desa dia terkenal bahwa Dalang Antap ini adalah seorang dalang yang hebat. Nah, ketika puncaknya, karena dalang ini terlalu hebat, terlalu pintar dalam hal memainkan wayang, dalam pertunjukan wayang, akhirnya ada salah satu warga yang dari Mertosunio. Di mana tempatnya tuh? Nah, ada. Mertosunio ini adalah sesungguhnya desa yang kasat mata, tidak terlihat oleh mata yang sesungguhnya. Dalam istilah Balinya tuh Gumin Gamang. Sama ya. Kalau gini, karena saking hebatnya dia bisa memainkan dan mempertunjukkan wayang, sampai Gamang itu tertarik gitu. Gamang inilah yang upah Dalang Antaban uling di desa Mertosunio. Nah, uling di Mertosunio upah Dalang Antabannya tidak tahu bahwa itu Gamang. Oh ya. Sungtawa. Tapi dia bisa melihat. Dia bisa melihat Dalang Antaban. Tapi itu dia tidak tahu bahwa hanya dia aja yang bisa melihat, orang lain nggak bisa melihat. Artinya upah wayang jero dalang niki nak keraman titian nak melat pisan ken reringgitan jero dalang duaning jero dalang sampun kasup kaloptah ngeringit ring deso paro deso. Nah titiang makin melat manah titiang jago ngatur jero dalang. Begitu orang yang ingin menonton. Bukan. Kalau orang yang mencari wayang itu, mencari dalang itu dengan sikap itu dia. Sekarang itu yang diabaikan. Sekarang kan nggak ada seperti itu. Kalau dulu tuh nak medarsano, istilah Bali medarsano. Mencari jero dalang. Yang tangkil meriki jago ngatur jero dalang. Jago ngayah roringit ngering desan titiang. Angin titiang balih-balihan duaning bentan fotoyan. Itu dulu, sekarang kan udah mulai gini, mulai apa namanya? Mungkin keadaan zaman ya mungkin terasa mungkin dipengaruhi oleh teknologi gitu maksudnya. Ya. Langsung gitu ya. Saya lanjutkan. Ya.
Setelah diupah, ya saya mau disanggupi oleh dalang Antaban. Setelah sanggupi, di mana saya harus melakukan Main pagelaran wayang. wayang? Oh, di Mertosunio. Di mana itu? Itu pertanyaan dalang ya, Antaban. karena dia tidak tahu Ya, tempatnya. jawaban dari Beneso Mertosunio. Jak memargo gen jero dalang, pastikan. Jak memargo gen jero dalang, Ya. pasti ke ke kantonan ringgit genah ringgit. Nah, karena begitu jawabannya dari Beneso Mertosunio, akhirnya dalang Antaban itu menyanggupi. Nah, pas pada waktu yang tepat, sudah Panumayo sebut tepat istilah Balinya. Yang dapat. Ya, bukan tengah tepat. Panumayo Galah itu hari yang Oh, sudah. ya. Akhirnya perjalanan dalang Antaban nih. Bawa tututan, tukang gender, bawa peralatan untuk melakukan pertunjukan wayang. Akhirnya berjalan beliau, dia gini Ke arah mana? ditanyakan oleh tututannya, jurdalang di Jon iki atau kok bengang-bengang iki. Oh. Najak menjalan kan sing yeket. Asal borago menjalan ngelah tujuan pasti kalkat. Oh. Itu bahasa Ya. nih dalang Antaban. Akhirnya berjalan sampailah di tempat itu di Mertosunio. Oh, nih Sunio Merto rame san ini. Mungkin ada tulisan atau Ya. penanda yang dikasih Ya. tahu oleh yang Ya, semua orang ini tidak tahu jero dalang sing nawang masih tugumin gamang subolanta sengketo tututeng sing nawang bonta sengketo juru gener apa buin sing nawang tongos gamang sit ning anu biasa lantas ini bahasa Bali dia ya. ya. Biasa sangu bonta sengketo ngorto dalang Antaban aja Beneso Mertosunio. Sebelum kita mulai melakukan pertunjukan wayang kan kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu permasalahan kekiniannya, misalnya apa yang diinginkan, apa yang diinginkan, terus bagaimana keadaan desa di sini, kan itu nanti bisa dituangkan ke dalam media pertunjukan untuk memberikan pesan. Setelah itu, setelah Damar itu boydop, mulai hidup ini ya. Saya bahasa gado-gado ya, maaf ya. Clearnya itu biasa. Udah ada yang pasang rangon dan lain sebagainya, clear sudah dipasang, lampu sudah dihidupkan. Di sana tuh, ceritanya tuh hampir sama kehidupan seperti di desa-desa ya. Sama seperti kehidupan melihat secara penonton. Iya, secara dunia nyata. Sama, ada biasanya dunia yang tidak kasat mata itu kan seperti itu dia. Ya. Kelihatannya seperti sama, tapi itu dunia yang tidak nyata. Lain beda alam lah itu. Ya, setelah itu ada pesan dari Beneso Sunio Merto sebelum pertunjukan dimulai. Diberikan kepada dalang Antaban. Pesannya begini. Jero dalang, male bos-bos jero dalang ritat kalau jago ngeringit, sampuna ngemedal ngerewang. Artinya tokoh yang... Bukan tokoh rewang bebanjar, tokoh-tokoh balo-balo itu. Sampuneng niko ngemedal ngerewang-rewang duwaning wargin titiat dan purun nyingang rewang. Kok kaping siki. Saping kalih ritat kalau jero dalang pacang munggah ngeringit sampunan ngelet-ngelet. Begitu pesan dari Beneso Sunio Merto. Nah, lanjut lagi setelah wayang ini dimulai dimainkan, ada respon dari penonton, terus ada warga-warga, artinya gitu, dah responnya positif. Nah, ketika dalang itu kepingon istilahnya dia terlalu konsentrasinya penuh. Jadi dalang harus begitu, konsentrasi kita harus penuh pada pertunjukan. Lupalah beliau insap dalang Antaban nih, padahal subuh ada permintaan dari pekarsan Beneso Sunio Merto sampuning medal rewang, karena beliau lupa, akhirnya keluar rewang-rewangnya. Nah, keluar rewang-rewangnya ini barulah masyarakat Sunio Merto itu yang sesungguhnya gamang terlihat. Nggak bangun, dia langsung berubah bentuk menjadi yang wujudnya. Ya, setelah itu
karena dalang ini ngelen-ngelen, hal yang semestinya tidak dilihat, Dia lihat lihat akhirnya, jik, dikeken ayang adiu. Nah, dalangnya tetap dia gini juga karena dalang memainkan wayang. main wayang. Nah, yang tidak bisa tahan itu kan tukang geder, juru tututan. Ya. Itu yang gini, Ketakutan. yang panik, ketakutan. Waduh, ini kengken ini adi bisa kene berubah. Adi bisa ada ayang itu. Kengken ini juru dalang. Oh, akhirnya pementasannya kacau. Karena bendlok no di ranguannya Ya. kan dulunya kan ada klangsah itu yang membatasi menutupi dalang ya. bendlok di klangsah yang jenengnya. Nah, inilah yang lari tutut sama juru gendernya karena saking paniknya ketakutan melihat akhirnya seperti itu ya. Wayangnya lampannya tidak selesai. Sing sud. Berarti dalang gini. Dalangnya sekarang bangun. Melihat kengkian ini di jadi cek rago upah ya di ini ke walau genah no gitu. Komplain lah niki dalang. Sama benesonya dicarilah beneso. Jero beneso. Mau budi apa jero beneso. Unang tiang meriki terus di tiang mangdo di tiang ngelarang reringit kan. Eri kalan di tiang kepingun ngelarang reringit yang kodak benu wargin jero beneso jak ada kok tukang gender di tiangnya tukang tutut tiang tambes sipun lae bibih kapilayu dijo mendarman jero beneso dados beneso ngupah tiang kemauan di puniki kewenten yang di tiang laris ring mertosunyo. Berarti dalang ini mengira jero beneso ini mintonan nih. Ya, itu kurang lebih nyata. Itu nyata bahwa itu dunia maya gitu. Belum juga tahu ini. Dalangan kabarnya. Belum juga tahu. Akhirnya diajak beradu argumen. Benesonya. Kengken kena jero beneso. Di tiang mau manah becik di tiang ngelarang reringit yang jero beneso jak wargin jero beneso jak uya jero beneso kantos di tiang dan hidang muput teng lampaan di tiang sane ke bawas dalang cacat niki ampun yo yen ado dalang cacat satu sing hidang meraga teng lampaan tu dalang cacat. Oh ya. Kali dalangnya wah ya istilahnya mungkin sakit itu ya. Sakit. Ke bawah dalang cacat. Jeruwen yang ranang tiang cacat niki gitu. Jero beneso gitu. Terus apa tanggapan beneso? Nah, tanggapan beneso Sunio Merto saat itu jero dalang ampuro di tiang jero dalang. Di tiang ngupah jero dalang meriki boyo je memanah jago mintoni. Kantos ke kancan nang wenten aeng-aeng. Wenten jero dalang sadruk jero dalang munggah sedurung munggah ring rangone jago ngawit teng ringgit teng titiang sampun matur ya meminta permohonan halangan asiki mangdo jero dalang ninten ngemedalang rewang kok kalih jero dalang sampun ngelen-ngelen nah niki ten anu jero dalang. Artinya istilah bahasa Indonesianya ini yang tidak diindahkan. Makanya sami dua nak wargin titiantan purun dipun ngak ngwenten balo-balo. Ya. Awin ini pun ngadok rares. Apa dikit titiang nasiwang gitu. Terus saya bilang itu. Titiang nasiwang. Kemauan ten jetiang sane artinya yang mutlak. Leh sing jetiang. Napa niki sanantuk puput teng rawuh iki. Cudet di tiang kramo iki ring sunyo ring merto sunyo sampun bango pisan ring tetikesan ring keropak jero dalang ring napi watane juru gener jero dalange bagi bak dalang keropak dia di jon iki nek terus aduh aduh sliko ngengsut
Iya. Gerobak dia genir, dia masih ikut kengkian. Ada pohon atau di mana? Di pohonnya ya? itu namanya pohon kuang. Oh, pohon kuang. Oh, berarti pohon kuang. Ya, itu sentral gini. Dasar. Oh, pohon kuang. Jadi di sud gerobak dia jero dalang, jero benesau. Dipunyahan kayu kuang nak kengkian niki. Nah, jero dalang. Niki maka sujate ini jero dalang nak kupah di tiang rikiring mertosunio dan jokati deso padusunan deso parodeso sane lumrah katon jero dalang. Itu maro tas pengetek. Nah, duaning sampun suwejo mau pijo galah. Tur maning nagengin pekarsan wargin titiariki titiang taler jago benten matur kite. Benten atur titiari jadalah asiki cak palo danto. Sanes kaping kalih niki benten manik malepidan niki bato mangdo meresidang caluh jero dalang mecelep ke kumin tiang. Pangidang belah ulih. Itu dua berarti dua alam bisa dimasuki nggih. Gerobak jero dalang nesane ring dalang ling punyan kayu kuang kaduwon ke ramahan dia. Riko jero dalang wong nyet ton riki yo itu marau terus tangan aduh nih kupin gamang gitu. Nah, baru lantas setelah diberikan penugaran barulah manik nih ya barulah dalang anta benih diberi gelar tapi gelar nah cepalo dato sampun kepico ampun kenten manik manik socio sane mersidang jero dalang jaga ulah uleh kering gumin gamang sampun atur dia puput nih kalih niko malih siki wenten atur dia tapi bahan kok ya mungkin jero dalang jaga atur tiang gelar wuseng sebinan ngering dalang antapan jero mungkin atur di tiang gelar mewasto dalang kuang ejaan bahasanya di anu niko dalang goang ejaan bahasa Belanda. dalam referensi ya. Goang itu kalau diterjemahkan ke dalam anu kuang namanya. Kuang ya jadinya. Nah, apa yang bisa ditangkap dalam cerita niko? Nah, jadi kurang, jadi pementasan niko mungkin tidak lengkap itu jadi ya, kuang. Niko, filosofinya yang paling utama adalah kenapa dia dalang anta pendikitan bang ngelen sing bang medal ngerewa. Sebelah sing ketup gerobak ngengsut di punyahan kayu kuang. Nah, di sana filosofinya bisa saya tangkap bahwa seperti yang saya katakan tadi, sulit sekali menyandang menyandang gelar dalang. Sulit itu begini. Yen sing tegep dobo menyandang gelar dalang. Karena hal yang paling sulit untuk dilakukan. Sekarang kan banyak itu adong ngangkon dalang samiran, padahal dia belum tahu. Betul, saya yakin itu. Kemudian karuan ngincap ninggal wayang sing bisa nempo menggelar dalang samiran. Dia belum paham siapa dalang samiran itu. Oh gitu. Bermacam dalang antebang, dalang caroban, dalang samirano. Banyak berarti ininya ya. Banyak jenis-jenis dalang. Nah, kenapa sulit? Karena kalau kita tidak mampu menjalankan, sulitnya. Sulit sekali itu bagian dari kalau istilah tiang pribadi nih kok, dia khianat gitu. Ya, harus ketulusan nih yang perlu kita. Filosofinya, yang dadi dalang dong ngelen. Itu artinya itu harus betul-betul fokus pada pertunjukan kita. Bukan ngelen pada saat ragong wayang, bukan tidak boleh ngelen pada saat ragong wayang kan. Bukan. Kehidupan keseharian rago itu dong ngelen. Yang disebut dengan ngelen itu kalau saya tangkap sing gelah rago bakat angu. Dong ngelen sedan itu. Gae nih sing pantas jemak kat jemak. Nah yang gawe keseharian tuh pada ngukir tuh gawe mulu gawe dalang masih itu
Walau kain sing pantut jemak dadi melandang. Ya. Sing bedadi. Dadi apa adane dadi Mucikari dari sana. Seperti itu misalnya, yang tidak dibolehkan. Itu yang saya tangkap bahwa dadi dalang sing dadi ngelen-ngelen bukan hanya pada saat wayang. Tapi keseharian juga. Keseharian kita. Mana yang harus kita kerjakan. Oh, apa nih dadi jemak gai? Jadi yang kasar bosnya gai ini sing batas jemak mau maling kat. Ya. Sing berarti itu. Kurang timbal kat teman. Sing Ya. berarti itu. Termasuk juga tuh ya. Ya, termasuk itu juga tuh dalang ngelen-ngelen ada. Nah, kuang. Dadi dalang do merasa lebih gitu saya tangkap tuh Oh, gitu. filosofinya. Harus dadi dalang itu merasa ken dewe kuang. Perlu banyak pelajaran lagi. Yang subo rago merasa kuang. Ditulah karado metu kena ben bakal menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Belajar. Dadi dalang itu nak kelokta, une subo duwak dia sabor dalam pasti deh. Nggak seperti itu. Masih banyak hal-hal yang belum diketahui. Yang perlu dipelajari lagi. Yang perlu dipelajari. Makanya harus apa namanya menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Dia bakat pelajaran bukan hanya belajar pada buku, lontar. Tapi kita belajar juga kepada alam. Alam ini sesungguhnya panco maha buddho. Diri kita juga panco maha buddho. Karena ini Buana Agung itu terlahir dari kelima unsur. Apa pertiwi, bayu, tejo, akaso. Diri kita juga. Kita ada atas kelima unsur ini. Apa pertiwi, bayu, tejo, akaso. Makanya ada munyi nak lingsir-lingsir pidang. Kengken gumi jelemane gitu apa? Misalnya maksudnya bumi era seperti sekarang. Nah, Buana Agung ini kan alam ini kengken alam keadaan rago gitu apa? Satu misalnya gini ada dua. Mengkokuan cekeh. Terus kebus gawana. Oh, ini anu ngeranang. Bumi ranang rago ya. Karena satu kesatuan tuh. Buana Agung, Buana Alit. Ya. Apa yang dicari di dalam Buana Agung, di Buana Alit ada gitu. Misalnya apa? Kayu ada di Buana Agung, di Buana Alit juga ada. Tapi ke contoh kalau di Buana Alit. Yang di Buana Agung ada kayu, di Buana Alit juga ada kayu. Kayu bagian anu niko. Apa tanah juga ada, air juga ada, api juga ada, angin juga ada. Kalau di Buana Agung ada juga. Itu anunya. Punya kayu ada. Punya kayu, tapi bedanya begini. Kalau di Buana Agung, di alam ini, kalau kayu itu di luar tutup nih. Artinya gini. Bongkolnya beten. Oh gitu. Ya. Kalau di Buana Alit? Di Buana Alit, di luar bongkolnya. Kalau di Buana Agung, di luar tutup nih, punya kayu di luar tutup nih. Bongkolnya beten, itu disebut ngadeg. Kalau di Buana Alit, di luar bongkol nih, tutupnya di bawah, nyungsang namanya. Jantung di luar ya. Tempatnya. Di luar ya bongkol. Limpo di luar bongkol. Tutupnya beten. Paru-paru limpo gitu masih. Menggantung dia kasih nyungsang. Nah, itu pertemuan antara nyungsang dan ngadeg itulah yang membuat kehidupan. Itu kurang lebih, maaf semeton, saya bukan berarti saya menggurui ini sebuah dialog ya. Mungkin sharing istilahnya. Nah, itu makanya kengken bumi itu lemo. Nah, saya banyak menangkap, makanya saya memberikan informasi kepada regenerasi menjadi dalang amatlah mulia. Tapi jangan sekedar hanya sebatas bisa saja. Dan kita gali lagi banyak pelajaran yang mengasah diri. Makanya sudah jelas di sana kalau Anda bisa menyimak filosofi yang ada dalam kisah dalang Antaban itu. Dalang dong len. Jadi dalang harus fokus dan merasa diri kurang. Sudah jelas itu dalang kuang.
Pak Yan, suksema niki Ya. untuk gala hari ini. Niki banyak sekali filosofi yang kita dapatkan dalam cerita Pak Yan, di mana Pak Yan dulunya berawal dari penggemar mendengar atau cuma dari visual dan tanpa melihat orang yang ada, dan itu termasuk almarhum. Mungkin beliau menginginkan Pak Yan jadi dalang itu, mungkin ditemukan dengan anaknya dari sekolah, sampai akhirnya Pak Yan bergelut di bidang seni pertunjukan pedalangan. Saya sesungguhnya bangga, tetapi atas dari apa yang diberikan, istilahnya keahlian saya memain wayang, tidak saya jadikan tidak saya jadikan untuk sebagai kebanggaan. Nah, artinya saya bangga bidang yang ngetut pejalan lelisir sebuah liwat, melestarikan sebuah budaya. Tapi kita tetap di tiang kurang. Tidak ada apa-apanya. Saya masih dalam proses belajar juga, walaupun rambut saya sudah uban, kulit saya sudah keriput, saya sudah mulai menua, tapi saya tetap belajar. Kepada orang kecil sekalipun kita harus belajar. Masih banyak pelajaran di alam ini kan. Juga itu kurang lebih. Nah, Kadia Sapunika. Ya, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan. Mungkin ada selanjutnya kita undang lagi Pak Yan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Walaupun ini kita Alaile Gabang, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk yang lebih baik lah daripada ini. Nah, kewetan atur yang siki. Ya, mungkin pesan-pesannya. Mari kita artinya seni itu adalah akar dari budaya kita. Mari jagain. Dan kita lestarikan kita bersama. Lestarikan sake maon ledangan luaning tamet titiange tamet mapunggung pisan kantun makwe sane ninten ningin titiang yen pet prade wenten atur titiange wawu wenten keiwangan titiang ring sejeroning kaya wak manah dilaksana pemina lan capan punika banget titiang nungsur nunas pangampura tur maning ledang di taleri dedane ngampuraya inggih maka wesana ngatur puput ngantuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.